Analisis performa Jens Raven di Timnas Indonesia U23, pengaruhnya yang terbatas saat melawan Filipina. Jens Raven, striker andalan Timnas Indonesia U23, tampil sebagai super sub dalam kemenangan 1-0 atas Filipina di Piala AFF U23 2025. Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025, malam. Namun, berbeda dengan aksinya yang memukau saat membantai Brunei 6 gol, kali ini pengaruhnya di laga terbilang terbatas. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak seperti di laga pertama ketika ia langsung tampil sebagai starter. Kali ini Raven baru dimainkan di awal babak kedua, menggantikan Hoki Caraka yang kurang efektif. Sayangnya, kehadirannya tidak langsung mengubah dinamika serangan Indonesia. Bek Filipina bermain sangat rapat, mempersempit ruang gerak Raven. Striker berpostur tinggi ini kesulitan mendapatkan umpan matang ke area berbahaya. Alih-alih bebas bergerak, ia kerap terjebak dalam pressing ketat lawan. Padahal, di laga sebelumnya, Raven bisa memanfaatkan celah lebar yang diberikan Brunei. Raven sempat mencetak gol cepat di babak kedua, tetapi dianulir wasit karena offside. Momen itu seharusnya menjadi pembuktian bahwa dirinya tetap berbahaya meski baru masuk. Namun, Filipina tetap solid di pertahanan, membuat Raven kesulitan menciptakan peluang berarti setelahnya. Meski performanya tidak secemerlang sebelumnya, Raven tetap menunjukkan insting sebagai penyerang murni. Pertanyaannya, apakah Vandenberg akan memberinya kesempatan starter di laga berikutnya melawan Malaysia? Jika Malaysia bermain defensif seperti Filipina, mungkin Raven butuh partner di lini serangan untuk membuka ruang. Atau, Vandenberg bisa memodifikasi pola serangan agar umpan-umpan lebih presisi ke arahnya. Raven bukan tidak berkontribusi, tetapi Filipina berhasil meminimalkan dampaknya. Tantangannya sekarang adalah bagaimana ia bisa tetap produktif menghadapi tim yang lebih tertutup. Timnas Indonesia U23 vs Malaysia. Laga terakhir grup A Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 dan Malaysia dipastikan bukan hanya soal siapa yang lolos ke semifinal. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025, malam, adalah pertarungan harga diri dua negara serumpun yang syarat rivalitas. Garuda Muda datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih dua kemenangan beruntun atas Brunei Darussalam 8-0 dan Filipina 1-0. Hasil tersebut membuat anak asuh Gerald Vandenberg memuncaki klasemen grup A dengan 6 poin. Sementara Malaysia menguntit di posisi kedua dengan koleksi 4 poin dari 2 laga. Hanya butuh hasil imbang untuk melaju ke semifinal. Timnas Indonesia berada di atas angin. Namun dalam duel klasik seperti ini, hitung-hitungan di atas kertas sering tak berlaku. Malaysia punya sejarah merepotkan Indonesia di berbagai level usia, termasuk di turnamen regional seperti ini. Pelatih Gerald Vandenberg dipastikan tidak akan mengendurkan intensitas permainan. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus dan tidak meremehkan lawan. Meski hanya butuh 1 poin, kemenangan tetap jadi target utama. Di sisi lain, striker Hoki Caraka juga menegaskan bahwa kemenangan atas Malaysia bukan hanya tentang lolos semifinal, tapi juga soal membalas gengsi. Secara statistik, Indonesia unggul produktivitas gol dengan 9 gol dalam 2 laga, berbanding 6 gol milik Malaysia. Lini belakang Indonesia juga menunjukkan ketangguhan dengan catatan clean sheet di 2 pertandingan. Namun, Malaysia dikenal punya semangat juang tinggi saat menghadapi Indonesia. Mereka akan bermain habis-habisan untuk meraih 3 poin dan menggeser posisi Garuda Muda. Dalam 2 laga terakhir, pola 4-3-3 racikan Vandenberg menunjukkan efektivitas tinggi. Pergerakan dinamis di lini tengah dan akselerasi dari sisi sayap menjadi senjata utama Garuda Muda. Robbie Darwish, sebagai fullback kanan, mampu memaksimalkan lemparan ke dalam dan umpan silang untuk menciptakan peluang. Saat melawan Malaysia yang cenderung agresif dan cepat dalam transisi, Indonesia harus lebih sabar dalam membangun serangan. Penguasaan bola harus dijaga dengan ketat agar tidak mudah kehilangan kontrol di lini tengah. Pertahanan juga wajib disiplin. Duet bek tengah Indonesia harus fokus menjaga organisasi, terutama saat Malaysia melakukan tekanan tinggi.
Skema pressing terstruktur dan penguasaan lini kedua bisa menjadi penentu keberhasilan Garuda Muda mempertahankan ritme permainan. Jika Indonesia mampu memadukan kontrol lini tengah, eksploitasi sisi sayap, serta meminimalkan kesalahan individu di lini belakang, peluang mengunci tiket semifinal bahkan menekuk Malaysia secara meyakinkan sangat terbuka lebar.